merekam. Oke, saya keluar ya Bapak Ibu, Pak Bu. Oke. Halo Pak. Halo Bu, saya belum bisa merekam, belum tampil Bu. Ini sudah saya rekam sudah Pak. Sudah saya rekam. Oke, siap. Sudah saya rekam Pak. Mulai Bu ya? Ya Pak, dimulai Pak. Ya. Coachnya sing jenengan dulu apa saya dulu Bu? Pak, suara jenengan kok itu Pak mendengung sih Pak suaranya jenengan. Nah, terus gimana? Itu Pak, saya dulu Pak. Ayo, kapan tahu ini? Ikut. Ini kali ya. Halo. Ya Bu. Saya dulu ya. Oke. Oke. Selamat siang Pak Ali. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, terima kasih kabarnya. Bu Mei juga bagaimana? Alhamdulillah Pak, kabar saya juga baik. Pak Ali, apakah ada permasalahan? Ada jenengan? Begini Bu, saya itu sering menjumpai anak-anak murid saya yang suka berbuat onar sehingga kelas menjadi ribut. Bagaimana nih Bu? Nah, saat demikian di kelas apa yang Pak Ali lakukan? Saya menegur terlebih dulu Bu, menegur anak-anak yang ribut seperti itu. Setelah Pak Ali menegurnya, apakah pengaruhnya Pak bagi anak tersebut? Anak-anak diam Bu, namun kemudian berbuat onar lagi. Anaknya aktif, tidak bisa diam. Nah, dalam pembelajaran itu yang paling Saya sih melakukan metode pembelajaran dengan penugasan individu Bu. Mungkin baru itu yang bisa saya berikan kepada murid saya Bu. Iya Pak ya. Dengan penugasan individu yang telah Bapak lakukan di kelas, itu menurut Pak Ali itu kelebihan dan kekurangannya apa Pak dalam penugasan individu tersebut? Mungkin diantaranya kelebihannya adalah anak fokus dan mandiri dalam menyelesaikan tugasnya. Kemudian kelemahannya diantaranya adalah anak yang tidak mengerjakan dapat mengganggu temannya sehingga membuat kelas menjadi ribut kembali Bu. Itu diantara kelebihan dan kelemahannya. Iya Pak. Jadi berarti ini dalam penugasan individu Pak Ali masih menemukan kekurangan ya, masih ribet saja. Kira-kira kan berarti metodenya harus diubah Pak ya. Nah, metode apa sih Pak kira-kira yang perlu diperbaiki gitu? Pakai metode apa untuk Pak Ali? Mungkin salah satunya adalah metode yang akan saya coba adalah menjadikan yang tadinya itu metode penugasan individu, sekarang akan saya coba untuk diskusi kelompok sehingga anak yang lebih pandai akan menjadi tutor sebaya. Dengan Pak Ali mengubah yang tadinya metode penugasan individu menjadi metode diskusi ya Pak ya. Nah, Pak Ali, perubahan yang positif yang bagaimana sih dengan penggunaan metode diskusi itu? Ya Bu, anak yang belum bisa memahami materi pelajaran bisa dibantu temannya. Anak juga belajar menyamakan ide atau pendapatnya, belajar menghargai dan menghormati teman. Itu diantara salah satu kegiatan belajar kelompok yang rencana akan saya lakukan Bu. Berarti itu apa ya? Tadi kelebihan metode diskusi Pak ya?
Iya, dapat iya. Bapak sampaikan. Ya. Nah, selain metode itu dalam pembelajaran Bapak dengan materi tersebut menggunakan media apa, Pak? Saat pembelajaran itu dengan materi zakat dan infak, salah satu tema yang saya berikan adalah saya menggunakan media gambar saja, Bu. Media gambar saja, Pak ya? Nggih, satu tok Apakah niku. iya, dengan media gambar itu apakah menurut anak itu menarik? Kalau menggunakan media LCD itu untuk menayangkan video. Iya. Nah, berarti dengan Bapak menggunakan media selain gambar dengan penayangan video, nah, apa, kira-kira apa Pak yang dilakukan oleh kelompok lain bagaimana Pak? Saat anak makan melihat video di penayangan tersebut itu apa yang dilakukan oleh tiap kelompok gitu Pak? Anak-anak berdiskusi dengan kelompoknya untuk menulis apa yang ditayangkan dalam video, kemudian mengkomunikasikan, mencermati, mengamati tayangan video tadi, Bu. Jadi banyak Iya. kegiatan yang bisa diambil dari kegiatan melihat video yang saya tampilkan. Iya. Nanti kan penggunaan media itu penggunaan apa? Media dengan video sudah menarik Pak ya. Itu kelebihan apa lagi sih Pak selain itu? Kelebihan menggunakan penayangan video. Mungkin dengan penayangan video, anak-anak bersemangat dan fokus menonton video. Anak-anak juga semakin memahami materi pelajaran. Tidak ada anak yang ribut, jadi anak mungkin belajarnya menjadi asik karena banyak kegiatan yang bisa dilakukan ketika ada penayangan video dan tugas yang berkaitan dengan pengamatan penayangan video tersebut. Iya. Nanti yang penayangan video itu menarik Pak ya. Anak Iya. juga Bapak juga menggunakan metode diskusi kelompok. Nah, dengan metode diskusi kelompok itu menurut Bapak kelebihan apa sih Pak? Kelebihannya apa? Paling Gimana? ya, paling halo. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Ya, Bapak kan tadi kan menggunakan metode diskusi kelompok Pak ya. Iya. Itu menurut Pak Ali itu apa sih kelebihan dari metode kelompok itu Pak? Ada tantangannya, diantaranya hanya satu saja yang mengerjakan. Itu yang apa namanya tantangan berdiskusi juga. Sedangkan teman Ya, lain itu tantangannya. bersantai. Ada banyak juga perbedaan pendapat dalam satu kelompok. Memiliki anggota tim yang suka mengkritik tetapi tidak mau memperbaiki. Satu kelompok dengan anggota yang keras kepala. Jadi memang banyak manfaat dan juga mungkin ada sedikit kurangan ketika kita juga melakukan pembelajaran dengan berdiskusi kelompok. Ya Pak, berarti tadi tantangan Pak ya, tantangan saat Bapak menggunakan metode diskusi kelompok Pak ya. Ya. Nah, ya artinya tantangan tersebut apa sih solusi yang Bapak lakukan? Yang pertama saya mengamati atau melakukan evaluasi dan pengamatan dengan memberikan catatan siswa yang berdiskusi aktif dan juga yang tidak. Anak-anak juga saya peringatkan bahwa saat berdiskusi itu ada penilaiannya. Jadi selain anak berdiskusi mengamati tadi yang sudah dipaparkan videonya, anak-anak itu juga dinilai nilai-nilai dalam berdiskusi ataupun akhlak tata cara berdiskusi yang benar. Itu beberapa yang saya nilai ketika berdiskusi kelompok. Oh ya,
Nah, setelah Bapak melakukan tadi catatan pengamatan saat diskusi kelompok. Nah, setelah diskusi kelompok, apa yang dilakukan dalam kegiatan belajar itu? Setiap kelompok kemudian melakukan presentasi di depan kelas. Jadi yang kelas yang saya laksanakan itu masing-masing kelompok, katakanlah kelompoknya ada 5, jadi masing-masing kelompok nanti berurutan anak kelompok satu dengan kelompok yang bergantian maju Bu. Jadi satu kelompok itu tugasnya masing-masing. Ada yang bertugas menjadi presentasi, ada yang tugas bagian menjawab, ada yang tugas bagian penanya, dan ada juga yang bagian notulen. Jadi ketika presentasi itu baik yang kelompok presentasi maupun kelompok yang menjadi pendengar di belakang itu sama-sama aktif. Jadi kegiatan presentasi yang dilakukan masing-masing kelompok itu kelasnya menjadi hidup. Jadi saling lempar pertanyaan dan saling menjawab. Ketika sudah dijawab, kemudian dikembalikan lagi atau feedback kepada yang menjawab. Itu yang dilakukan kegiatan presentasi di dalam atau di depan kelas. Ya. Nah, dari kegiatan presentasi itu, apakah ada Pak hambatan atau tantangannya? Tantangan saat presentasi mungkin bicaranya masih berbisik-bisik tidak jelas sehingga kelompok lain tidak dapat memahami. Tidak semua kelompok mau bicara di depan kelas karena di kelas saya itu kan kelas tingkatan SMP ya. Jadi anak-anak itu masih usia-usia yang masih banyak malunya. Kemudian dia belum bisa menampilkan suaranya yang terbaik. Jadi mungkin ada beberapa anak yang bisa berkomunikasi atau berbicara lantang. Mungkin itu salah satu dari beberapa anggota kelompok yang mungkin dipilih untuk presentasi. Tapi kadang yang bagian penjawab itu suaranya pelan. Jadi untuk komunikasi ataupun presentasi itu kadang ya kurang maksimal karena di antaranya itu ada anak yang bicaranya kurang maksimal, tidak bisa sampai ke belakang ketika presentasi di depan kelas. Itu Bu. Ya, berarti kan itu Pak ya, emang masalahnya tadi ya, anak itu kurang percaya diri Pak ya, kurang percaya diri, Ya, sehingga saat maju pun jadi malu, mengungkapkan ya. pendapatnya karena di depan kelas gitu kan. Nah, untuk sosialisasi itu bagaimana sih Pak untuk menumbuhkan anak menjadi percaya diri gitu, supaya tadi tidak caranya supaya keras dan tidak malu untuk tampil di depan, itu apa yang Bapak lakukan Pak? Saya melakukan bimbingan agar tiap kelompok dapat melakukan presentasi. Di antara tadi bahwa saya membagi beberapa tugas per kelompok. Di antaranya itu. Dan juga di luar sebelum presentasi dilakukan, saya juga sering-sering memberikan atau wanti-wanti memberikan anak agar mau berbicara, mau menjawab itu anak saya kasih semacam stimulus bagaimana anak berani mengungkapkan pendapatnya. Di antaranya anak saya kasih rumus pertanyaan-pertanyaan. Di antaranya kita tahu bahwa pertanyaan di adalah bagaimana, mengapa, apa, seperti apa itu. Jadi ketika anak sudah mengetahui rumus pertanyaan tersebut dan anak mengetahui atau mengikuti satu materi, maka itu akan menjadi beberapa pertanyaan. Itu salah satu bimbingan ataupun stimulus yang saya berikan kepada anak didik saya sehingga ketika presentasi itu yang mungkin tadinya malu dia bisa membuat catatan kecil kemudian dibaca, tidak harus menghafal apa yang anak utarakan. Itu diantaranya Bu. Ya Pak. Nah, dari kegiatan pembelajaran telah Bapak lakukan dengan menggunakan metode diskusi kelompok, dengan penayangan video. Nah, apa sih capaian hasil yang telah diperoleh gitu, Pak? Alhamdulillah Bu, dengan kegiatan yang sudah saya lakukan, kegiatan presentasi dan sebagainya, itu ada sedikit kemajuan. Anak-anak bisa mengutarakan pendapatnya,
bisa memahami materi, bisa saling membantu, kolaborasi, itu sedikit membantu saya ataupun mungkin anak-anak merasa belajarnya berhasil dengan metode yang sudah saya lakukan. Bu Mai, saya terima kasih sekali ya atas bimbingan dari Bu Mai, solusi ataupun pencerahan-pencerahan dari Bu Mai yang kegiatan saat ini. Ya Pak, terima kasih juga atas kegiatan ini Pak. Semoga bermanfaat dan juga harapan kita itu bisa menjadi guru yang diidolakan oleh anak Pak ya. Supaya juga kita memperbaiki metode media apa ya yang kita harapkan anak bisa mampu menyerapnya gitu Pak dengan baik dan hasil belajar pun akan meningkat gitu Pak ya. Terima kasih. Sambung refleksi Bu. Ya. Pak Ali, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini Pak? Saya merasa percakapan berjalan dengan baik Bu. Cukup terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikirannya. Saya juga merasa cukup mampu untuk mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan. Iya, iya. Ya Pak, saya juga pribadi juga ya belajar untuk berlatih berpendapat dan menyampaikan ide-ide ke dalam metode coaching ini. Menurut Pak Ali, apakah yang masih perlu diperbaiki Pak atau ditingkatkan dalam kegiatan coaching ini Pak? Yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan untuk mengajukan kata-kata atau pertanyaan yang lebih tajam dan mendorong untuk berpikir lebih kritis. Nah, selain itu juga agar lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari saya. Ya Pak. Kemudian nih Pak, apa ya supaya kondisi kita saat ini itu dapat tetap jalan sebelum dan saat melakukan coaching. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Sebelum melakukan coaching, saya meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran dan fokus pada apa yang akan saya lakukan. Saya juga mencoba untuk memahami tujuan dari coaching dan bagaimana saya dapat membantu mencapai tujuan tersebut saat melakukan coaching. Saya berusaha untuk fokus pada saat ini dan tidak memikirkan hal-hal lain. Saya juga berusaha untuk tidak menghakimi dan bersikap terbuka terhadap apa yang disampaikan oleh coach. Apa ya, kita tetap fokus Pak ya, fokus dan apa ya supaya ya berjalan dengan lancar gitu Pak ya. Terus apa yang Bapak lakukan Pak untuk memperbaiki atau meningkatkannya Pak? Saya akan mencoba untuk meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam, mendorong untuk berpikir lebih kritis. Saya menggunakan untuk memperbaiki kinerja saya. Kemudian saya juga merasa senang dan bergembira dapat melakukan coaching dengan Bu Mai. Saya merasa senang untuk bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Saya juga merasa termotivasi untuk terus belajar dan meningkatkan diri agar dapat menjadi guru penggerak yang lebih baik lagi. Ya, terima kasih Pak Ali. Ali kita lanjut sama-sama Bu. Yang berarti saya menjadi puji gitu Pak ya. Yes. Mulai Bu ya. Ini. Selamat siang Bu Mai, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, selamat siang juga Pak Ali. Alhamdulillah kabar saya baik, sehat, tanpa kekurangan apapun. Ya Bu Mai, alhamdulillah saya juga kabarnya baik-baik saja, sehat walafiat, dohir wabatinan. Kelihatannya ada yang difikirkan Bu Mai, apa yang bisa saya bantu? Biasanya riang gembira kok hari ini agak beda.
Ya Pak ya, begini Pak. Saya itu lagi memikirkan apa ya, perubahan dalam peningkatan kompetensi Pak, dalam mengolah kelas saya. Karena apa ya, supaya itu bisa menyerap materi dengan baik, sehingga tujuan pembelajaran pun dapat tercapai. Bagus sekali Bu Mai. Apa tujuan Bu Mai dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Ada tujuan apa Bu Mai? Saya ingin menciptakan itu Pak, kelas yang kondusif, pembelajaran yang menyenangkan, dan juga siswa itu apa ya, supaya siswa itu menjadi senang Pak dalam mengikuti pembelajaran di kelas saya. Hmm, Kemudian apa yang sudah Bu Mai lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, saya tuh itu Pak ya, apa berusaha menggunakan berbagai macam metode media juga, tapi kadang kalanya tujuan yang saya harapkan kan belum tercapai Pak, belum sampai secara maksimal gitu Pak. Hmm, Bu Mai, apa yang menjadi tantangan Bu Mai dalam mencapai tujuan tersebut? Ya, karena saya apa ya masih sulit Pak dalam mengendalikan anak, karena ada anak di kelas yang suka apa ya, suka berbuat onar Pak, sehingga konsentrasi saya dalam mengajar menjadi terpecah dan teman-teman yang lain juga kurang fokus Pak dalam menerima pelajaran saya. Itu ada beberapa apa cuman 1-2 orang sih yang ramai di kelas itu sih? Karena gini Pak, ada satu yang menjadi satu anak yang emang terlalu aktif, bicaranya itu materi pelajaran, sehingga mempengaruhi temannya gitu Pak, ngajak temannya untuk berbicara gitu Pak, mempengaruhi teman-teman yang lain. Ya, ada 1-2 anak lah Pak yang seperti itu gitu. Hmm. Kemudian apa yang Bu Mai butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, apa ya, saya tuh membutuhkan strategi Pak, strategi untuk mengendalikan siswa tersebut supaya tidak berbicara yang aneh-aneh, tidak mengganggu dalam saat pelajaran berlangsung gitu Pak. Baiklah Bu Mai, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Kira-kira menurut Bu Mai, apa sih penyebab anak suka berbicara saat pelajaran berlangsung? Ya, anak tersebut itu kurang memahami materi Pak, kurang materi, kurang fokus juga, mungkin juga bosan Pak terhadap pelajaran saya gitu. Kemudian apa yang dilakukan Bu Mai saat melakukan pembelajaran di kelas? Ya Pak, saya berusaha menggunakan metode Pak, metode diskusi kelas dan juga apa ya, melakukan percobaan Pak terhadap materi gitu, supaya anak itu menjadi aktif gitu dalam kelas saya. Selain itu Bu Mai, apa yang dilakukan Bu Mai saat ada anak yang pasif atau dia mungkin di kelas yang lainnya bergerak, yang lainnya ikut aktif. Artinya ada beberapa atau 1-2 anak itu yang pasif, diam, tak itu yang jenengan lakukan apa Bu Mai? Iya Pak, selain ada anak yang tadi aktif, juga ada anak yang pendiam, karena dalam diskusi kelompok malah diam saja, tidak aktif gitu kan. Ya pertama saya juga menanyakan apakah ada masalah gitu kan, dan juga saya melakukan penguatan yang positif pada anak yang tidak mau berbicara Pak. Terus pada anak yang aktif saya memberikan pujian, penghargaan supaya apa yang menjadi motivasi terhadap bagi anak yang tadi kurang aktif tadi Pak. Dan juga saya menyampaikan bahwa hidup itu bersosial ya. Artinya saling apa ya, menghargai sama manusia dan juga ya saling menyampaikan berbagi ide, pendapatnya dilontarkan saja dengan percaya diri gitu kan. Begitu Pak. Dengan Bu Mai itu melakukan apa? Memberikan pujian, penghargaan, kemudian lain-lainnya. Dengan seperti itu dampak positif bagi anak-anak apa Bu? Ya tadi kan anak yang diam dengan diberi motivasi, penguatan dan sebagainya, anak tersebut sudah mulai aktif, sudah menunjukkan sikap percaya dirinya,
Sehingga kita menggunakan metode diskusi kelompok dan mulai percobaan kelompok, akhirnya semua anak-anak bisa menjadi aktif Pak dalam kelompok tersebut. Ada nggak sih Bu tantangan saat melakukan diskusi kelompok? Ya, ada sih Pak hambatan atau tantangannya, karena kan dalam diskusi kelompok kan biasanya ada anak yang satu pintar, yang satunya hanya diam saja tidak mengerjakan. Ada juga anak yang egois, artinya egois gini mempertahankan pendapatnya gitu Pak, dan juga kurang menghargai pendapat temannya gitu. Ketika Bu Mei sudah menemukan tantangan, mungkin tidak cuma satu atau mungkin banyak, kemudian Bu Mei itu melakukan atau mengatasi tantangan tersebut itu dengan apa Bu Mei? Ya, tadi ada anak yang pasti juga misal tidak mau kerjasama dengan temannya, ya saya menegur dulu Pak, menegur, pembinaan, saya mendekati tiap kelompok untuk aktif dalam kelompoknya, dan juga melakukan catatan-catatan Pak, pengamatanlah penilaian kelompok, sehingga anak tahu kalau dalam kerja kelompok itu dinilai, maka anak akan menjadi aktif dan belajar menghargai pendapat temannya. Supaya apa? Supaya tugas kelompok itu diselesaikan dengan baik. Kemudian saat pembelajaran materi perubahan benda, selain menggunakan metode diskusi, media apa saja yang digunakan Bu Mei saat mengajar materi tersebut? Apakah ada yang lainnya Bu Mei? Apa cuman itu tok? Ya, kan materi berubah benda ya, benda kan ada perubahan benda. membeku, ada menguap, ada mencair, ada menyublim. Ya, ada beberapa media Pak yang saya persiapkan, dan juga ada yang sebagian dibawa oleh anak. Misal media lilin, korek api, kemudian cover barus, gelas ya untuk wadah air panas. Itulah Pak, itu saja maksudnya untuk media dalam pembelajaran perubahan benda gitu Pak. Yang sudah Bu Mei sebutkan tadi, berbagai macam bahan percobaan seperti lilin, korek api, es batu, wadah, air panas, gelas, dan semuanya. Menurut Bu Mei, kira-kira apa sih manfaat penggunaan media tersebut dalam pembelajaran? Iya, kan anak itu bukan hanya teori saja Pak ya, banyak gambar saja kan. Kalau teori saja, gambar saja kan anak jadi kurang dalam memahami materi itu Pak. Sehingga saya menggunakan media, anak benar-benar secara real menyaksikan perubahan benda secara real ya yang dia lakukan. Sehingga apa? Tujuannya supaya materi itu langsung tertanam di dalam otak anak-anak gitu Pak. Supaya anak itu tidak mudah lupa terhadap materi yang telah saya sampaikan. Apakah dengan menggunakan media dan metode tersebut dapat meningkatkan hasil belajar siswa? Apakah ada atau tidak Bu, yang dengan rasakan kira-kira? Iya Pak, kan setelah kegiatan diskusi kelompok, terus kemudian melakukan percobaan gitu kan Pak, anak juga presentasi menyampaikan percobaannya gitu. Makanya saya kan terakhir memberikan soal-soal evaluasi Pak. Nah, dari soal-soal evaluasi itu, dengan mungkin 75% anak memperoleh nilai di atas. Yang Bu Mei lakukan dalam dalam evaluasi itu apa saja sih Bu evaluasinya? Ya kan misalnya seperti bertulis dengan soal-soal gitu kan Pak. Dan dengan penyelesaian tanya jawab secara langsung. Nah, setelah kegiatan selesai, ya kan penutup refleksi itu karena anak sudah melakukan percobaan real ya terhadap materi tadi, sehingga kalau saya bertanya secara lisan, anak sebagian besar bisa menjawabnya dengan baik gitu. Terus untuk soal evaluasi berupa tertulis pun ya, alhamdulillah nilai-nilai anak juga banyak yang di atas KKM Pak. Sehingga ya pelajaran dengan tadi berhasil begitu Pak. Menurut Bu Mei, ada enggak sih evaluasi yang menarik gitu? Mungkin anak-anak
ketika dievaluasi itu tidak sadar bahwa anak-anak itu dievaluasi. Kira-kira menurut Bu Mei ada enggak evaluasi yang seperti itu? Dan mungkin bisa Ya ada, Pak. dicontohkan kalau Ya. menurut Bu Mei. Ya kan dengan tanya lisan, Pak. Lisan dalam artian setelah anak selesai melakukan percobaan kan tanya jawab tadi kan, misalnya coba apa sih ciri apa sih perubahan contoh perubahan benda mencair gitu kan? Ah jawab, oh itu contohnya itu es batu yang dibiarkan terbuka akan mencair begitu Pak. Dan juga eh, apa tuh mencari juga ada meleleh ya, meleleh misal kan lilin kan tadi dipanaskan ya, lilin dinyalakan ya oleh korek api. Kan lilin itu kan akan mencair Pak ya. Nah itu juga peristiwa mencair gitu Pak. Terus menyublim, contoh yang menyublim. Kan nanti anak membawa koper barus Pak. Koper barus itu dibiarkan terbuka, nanti ketika ukurannya besar menjadi mengecil gitu Pak. Jadi anak langsung melihat prosesnya berubah benda tersebut gitu Pak. Jadi kita langsung saat bertanya apa ya contoh menyublim anak langsung paham oh ya itu contohnya kaur barus yang menguap gitu dari benda menjadi menyublim. Berarti anak itu sudah otomatis mengamati perubahan benda ya. Iya langsung mengamati dengan tadi melakukan percobaan sehingga ya kalau ada pertanyaan bisa menjawab dengan menerangkan tadi percobaan tadi gitu langsung memahami. Baiklah, saya kira sudah selesai untuk hari ini Bu Mei. Kita sebagai guru senantiasa berbagai cara dengan media dan metode belajar yang beragam disesuaikan dengan materi. Semoga kita bisa menjadi guru yang diidolakan anak-anak. Ya Pak Ali, saya ucapkan terima kasih atas bimbingannya. Sama-sama Bu Mei, semoga silaturahmi ini bisa terjalan dan lebih baik lagi dan kedepannya anak-anak kita pembelajar peserta didik bisa lebih baik lagi. Ya Pak, jadi ya kita ya sebagai guru pembelajar harus selalu mengedepankan penggunaan metode media seperti apapun ya, Pak, supaya apa ya yang tujuan kita itu dapat tercapai dengan baik Pak ya. Ini evaluasinya biar saya baca semua saja. Iya. Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan berlangsung adalah saya merasa percakapan berjalan dengan baik. Koci cukup terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikirannya. Saya juga merasa cukup mampu untuk mendengarkan dan memahami apa yang disampaikannya. Kemudian ada beberapa yang masih perlu saya perbaiki atau ditingkatkan. Saya merasa masih perlu meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam dan mendorong koci untuk berpikir lebih kritis. Selain itu, saya juga perlu lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari koci. Kemudian, sebelum melakukan coaching, saya meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran dan fokus pada apa yang akan saya lakukan. Saya juga mencoba untuk memahami tujuan dari coaching dan bagaimana saya dapat membantu coaching mencapai tujuan tersebut. Saat melakukan coaching, saya berusaha untuk fokus pada saat ini dan tidak memikirkan hal-hal lain. Saya juga berusaha untuk tidak menghakimi dan bersikap terbuka terhadap apa yang disampaikan oleh coach. Saya akan mencoba untuk meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam dan mendorong coach untuk berpikir lebih kritis. Kemudian saya juga akan lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari coach dan menggunakannya untuk memperbaiki kinerja saya. Saya merasa senang dan gembira dapat mengeluarkan coach dengan coach. Saya merasa senang dapat membantu coach untuk berkembang dan menjadi lebih baik. Saya juga merasa termotivasi untuk terus belajar dan meningkatkan diri agar dapat menjadi guru penggerak yang lebih baik lagi. Demikianlah presentasi refleksi dari coach saya ataupun latihan coaching antara saya dan Bu Mei. Mungkin ada yang mau ditambahkan Bu Mei, monggo. Ya Pak, dengan kita melakukan coaching hari ini itu ya untuk
melatih kita melatih kita untuk melakukan coaching-coaching dengan rekan sejawat kita. Kan supaya ya pasti pasti teman-teman ketika habis sekolah pasti punya permasalahan Pak ya, sehingga ya kami kita kan sudah belajar coach di sini Pak ya. Nah itu nanti bisa diterapkan di sekolah kita Pak yang baik. Itu harapan saya. Semoga demikian Bu Meg ya. Kita Iya. juga tidak bosan-bosannya untuk selalu belajar dan belajar lagi tentang coaching ini. Iya, iya. Sudah Pak selesai ya? Kita akhiri Pak ya? Selesai Bu. Kita akhiri Pak ya. Jam Ya berapa udah, sih Bu? Assalamualaikum Berapa menit Pak. Bu? Oke. Salam. 30 menit. 30 menit lebih Pak. Pas 10 menit.